Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Special Dialog. Kita mendiskusikan terkait revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Kalau bicara tentang kebangsaan, mungkin bagi sebagian pemirsa dianggap sesuatu yang usang, tidak seksi, nggak menarik lagi dibandingkan dengan K-pop gitu kan, atau film-film drama Korea seperti yang Bu Susan tadi katakan. Ini menarik sekali soal proxy war ini, Bu Susan. Bagaimana kita mewaspadai sebagai sosok pribadi manusia yang kadang kan kita dengan keluguannya diterpa dengan berbagai informasi tanpa batas dan menjadi bagian dari yang katanya arus globalisasi, kita harus ada di dalamnya, tapi ada ancaman di depan mata kita. Ya. Justru itu harus banyak edukasi dilakukan. Proxy war ini banyak sekali satu kegiatan edukasi dilakukan. Contoh baik ya, itu oleh Kasat, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, calon Panglima TNI kita. Beliau melakukannya hampir di semua universitas negeri ya. Bentuknya apa itu? Langsung masuk ke kalangan generasi muda, kuliah umum, dan kami sendiri sebagai pengamat juga berupaya untuk memberikan satu masukan-masukan ke publik. Apa itu sebenarnya proxy war? Karena memang kan kita sadari bahwa di negara kita ini begitu kaya akan sumber daya alam, manusia. Ya, itu semua kan dilirik oleh negara asing. Jangan sampai yang di depan mata kita itu adalah proksinya negara asing tersebut. Kita tidak sadari. Berkedok ya, sebagai kawan kita atau birokrat, bisa saja. Itu lebih bahaya, Bu. Bisa saja itu terjadi gitu. Bagaimana kita mengantisipasi agar tidak terjadi hal seperti itu? Tentunya itu ya kepiawaian mereka sehingga kepentingan-kepentingan yang bersifat proksi itu tidak terasa masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh karenanya kita harus tetap berhati-hati, utamanya dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga jangan sampai harta kekayaan kita, sumber daya alam kita, dan juga sumber daya manusia kita menjadi bulan-bulanan dari negara asing dan begitu dimanfaatkan, dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa yang mengeruk kekayaan kita cuma jadi orang penonton lain di negeri sendiri. Bu Susan, terkait dengan proxy war atau sebelumnya kita bicara mengenai cyber war gitu kan, sebenarnya kan tantangan intelijen zaman sekarang lebih ke perang digital. Tapi apakah kita harus mengesampingkan penguatan alutsista kita? Sementara kan ini juga penting untuk menjaga keutuhan wilayah kita. Bagaimana Anda melihat ini? Kemarin ini kan kita mengukur kekuatan alutsista dengan minimum essential force. Banyak sekali yang memprotes. Kenapa harus nilai minimum? Nah, ini semua kan karena keterbatasan dana yang dialokasikan. Ini penting. Yang dialokasikan ya? Untuk alutsista, baik itu di TNI maupun di Polri. Hal ini penting karena apa? Orang yang tidak tahu yang ada di luar proses legislasi mengatakan alutsista itu besar dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia itu termasuk yang belum mumpuni. Ya, kita berupaya, tetapi dalam hal ini kan kita harus menyeragamkan visi pertahanan, visi keamanan antar departemen, interdep. Karena apa? Ketika kita membahas satu pengelolaan dana di DPR katakan untuk pembelian alutsista dan lain sebagainya, Menteri Keuangan belum tentu setuju. Bappenas belum tentu setuju. Semua melihat dengan kacamata yang berbeda dengan Menteri Pertahanan. Nah, ini harus diseragamkan. Padahal ini kebutuhan ya? Ini satu kebutuhan, tapi memang jadi begini, APBN yang diturunkan untuk kebutuhan pertahanan kita itu memang harus berjalan linier antara pembelian alutsista, pelengkapan alutsista, dan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit pengawak. Sekarang begini Mas Doni, bila prajurit pengawak dalam situasi di mana dirinya, putra-putrinya mau masuk sekolah tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya, sementara hari itu harus menerbangkan pesawat, pikiran kacau. Stres juga dia. Bagaimana bisa fokus untuk
menerbangkan pesawat tersebut. Itu contoh sederhana. Ini saja. paralel berarti ya? Oh ya. Apakah harus fokus dulu pada soal kesejahteraan baru alutsista atau ini kan bukan pilihan? Saya rasa suatu hal yang harus dibagi secara bijak oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur tapi perutnya prajurit tidak diisi gitu kan? Tidak diisi. Sementara juga kita membeli alutsista begitu banyak tidak bisa digunakan karena bahan bakarnya sendiri tidak tersedia. Pesawatnya ada tapi bahan bakarnya nggak ada, atau pesawatnya bisa terbang, senjatanya nggak ada. Segala sesuatunya sudah lengkap, tetapi prajuritnya juga mengalami nasib yang kurang baik. Ini berarti butuh dukungan politik ya yang kuat ya, politik anggaran yang berpihak juga ya. Anda melihat dengan kondisi sekarang ini Bu Susan, apakah intelijen kita masih mampu bertahan menghadapi badai perang digital yang kasat mata, yang tidak terlihat seperti sekarang ini, yang bukan saja musuh kita pasukan bersenjata gitu kan, tapi masuk dari media, internet, cyber dan sebagainya. Masih mampu nggak kira-kira? Harus mampu ya, harus mampu. Dan saya yakin dengan anggaran terbatas. Kasihan juga lah Bu. Tentunya begini, peran intelijen itu bisa mumpuni bila di lapangan itu para perwira intelijen, pegiat intelijen itu memiliki kualitas yang baik, sehingga berimprovisasi di dalam melakukan tugas-tugasnya itu juga dapat membantu dalam pencarian informasi. Fungsi intelijen itu kan memberikan, memasok informasi kepada end user. Jadi end usernya siapa? Tergantung. Kalau kayak kepala BIN, end usernya ya presiden. Betul. Ya kalau misalnya Kaba Intelkam, end usernya ya Kapolri. Begitu juga BAIS, end usernya kan Panglima. Artinya kalau sampai ke presiden, jangan sampai presiden mendapatkan data yang keliru salah, yang salah keliru. gitu kan. Hanya gara-gara peralatan kita tidak menunjang untuk pengumpulan data gitu. Itu sebenarnya mengenai peralatan alutsista di dalam dunia intelijen bukan suatu hal yang penting, tetapi bukan juga yang utama. Tekin, yaitu teknologi intelijen, itu penting. Tentunya penting, termasuk bagaimana mengatasi cyber. Tetapi human itu lebih penting lagi. Human intelligence. Human intelligence. Human intelligence itu kenapa penting? Bagaimana itu seperangkat alutsista yang canggih, tetapi dia tidak memiliki kepiawaian, kemampuan menangani alutsista, mengoperasikan peralatan IT tersebut alatnya dengan canggih, baik. tapi cuma bisa dipakai buat ngeprint atau main Facebook. Sama itu juga kan bohong. Sama saja bohong. Oleh karenanya, bagaimana kita harus mengemphasizing bagaimana peran-peran intelijen itu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang mumpuni. Ini butuh leadership dong, Bu? Oh, sangat. Sebelum lebih jauh soal leadership, kita break dulu. Kita bahas di segmen berikutnya, Bu Susan. Baik pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.